warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini saya akan melanjutkan materi cerita sejarah yang kemarin sudah saya sampaikan bagian-bagian dari isi cerita teks sejarah. Untuk pertemuan kali ini sebelumnya dipersiapkan yaitu alat tulisnya, buku, pulpen atau mungkin modul yang sudah kalian miliki untuk menjadi panduan. Untuk selanjutnya, setelah kalian persiapkan, nanti akan kalian mendengarkan video yang sudah saya berikan. Mudah-mudahan nanti kalian bisa mengambil inti bagian dari cerita teks sejarah. Pengertian teks cerita sejarah adalah teks yang di dalamnya memuat cerita mengenai fakta-fakta yang mempunyai nilai sejarah dan ceritanya diceritakan secara kronologis. Adapun struktur teks cerita sejarah itu ada 4. Yang pertama yaitu orientasi, yang kedua yaitu komplikasi, yang ketiga yaitu resolusi, yang keempat yaitu koda. Orientasi. Pada bagian ini berisi tentang pengenalan atau pembukaan dari teks cerita sejarah. Biasanya berisi pengenalan penjelasan singkat dari suatu peristiwa yang diceritakan. 2. Komplikasi, yaitu permasalahan antara satu tokoh dengan tokoh yang lain. 3. Resolusi, yaitu pemecahan masalah yang dihadapi para tokoh. 4. Koda, yaitu bagian terakhir teks yang berisi pelajaran yang dapat dipetik dari cerita tersebut. Ciri-ciri teks cerita sejarah. Yang pertama, diceritakan secara kronologis. Yang kedua, bentuk ceritanya yaitu diulang. Yang ketiga, mengandung yaitu konjungsi temporal. Yang keempat, yaitu yang ceritanya sesuai dengan fakta atau kenyataan yang diceritakan. Kaidah teks cerita sejarah itu ada 4. Yang pertama yaitu pronomina atau kata ganti. Yang kedua yaitu verbal material. Yang ketiga yaitu konjungsi temporal. Yang keempat yaitu verbal mental. 1. Pronomina atau kata ganti adalah kata yang digunakan untuk mengganti benda atau menamai seseorang atau sesuatu secara tidak langsung. Verba material adalah kata yang digunakan untuk menunjukkan suatu aktivitas yang menggunakan fisik dalam melakukannya, misalnya membaca, melempar, mendorong, dan lainnya. 3. Konjungsi temporal adalah kata sambung yang berguna untuk menunjukkan urutan kejadian dari suatu peristiwa. Contohnya yaitu kemudian, setelah, lalu, dan lainnya. Yang keempat, verba mental, yaitu menunjukkan peristiwa, waktu, dan tempat. Apabila di dalam uraian atau video yang sudah saya berikan itu kurang paham, kalian bisa menuliskan pertanyaan yang ada di bawah ini, atau mungkin bisa langsung menemui saya untuk bertatap muka untuk bertanya. Mohon dijelaskan yang mana yang belum paham.